Poin yang meringankan tadi, Bang. Sorry. Udah guys? Udah ya? Oke, Bang Mala, terkait dengan saksi ahli pidana yang dihadirkan tadi, gimana memberikan keterangannya? Ada tanggapan? Ya, pertama hari ini kita menghadirkan saksi ahli, beliau ahli pidana, itu Dr. Masros Ali dari Jogja. Beliau memberikan keterangan dengan baik hari ini, clear, jelas, keterangan yang disampaikan. Keterangan itu mencakup, pertama tadi kami tanyakan soal apakah beliau sudah menerima semua berkas perkara dan sudah membacanya. Tadi disampaikan beliau menerima berkas perkara dan sudah membacanya secara lengkap. Kemudian yang kedua, tadi dalam keterangannya disampaikan secara khusus sebenarnya soal konteks pembuktian unsur 340 kaitan dengan pembunuhan berencana dan 338. Itu tadi cukup mendalam dijelaskan oleh saudara ahli, di mana dalam penjelasan tersebut ahli menegaskan pentingnya keadaan-keadaan asesmen, keadaan-keadaan emosional, keadaan kejiwaan seseorang pelaku pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut, karena itu dipersyaratkan dalam konteks berencana pada ketentuan 340 pembunuhan berencana atau MOR ya. Nah, tadi disampaikan bahwa bantuan psikologis untuk bisa melakukan assessment penilaian soal kondisi kejiwaan itu menjadi bagian penting, dan menurut kami ini juga terhubung dengan keterangan ahli yang lalu yang disampaikan oleh Dr. Andes Reni sebagai psikolog forensik dari Apsifor yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan soal adanya motif yang terjadi pada tanggal 7, kemudian menghubungkan dengan apa laporan yang disampaikan oleh Bu Putri pada tanggal 8 yang kemudian secara emosional itu membuat Pak Sambo menjadi sangat emosional yang sangat intensif sepanjang peristiwa tersebut, sehingga sampai kemudian terjadinya peristiwa di tanggal 8 di Duren 3 tersebut. Saya kira itu dalam hubungan antara keterangan ahli pidana dengan ahli psikolog di keterangan persidangan yang lalu saling berkesesuaian. Nah, dalam konstruksi itu sebenarnya menjadi tantangan besar untuk bisa membuktikan adanya pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan 340. Tadi ahli menjelaskan itu sangat kompleks untuk harus membuktikannya karena kaitannya dengan adanya double kesengajaan, double offset istilahnya begitu. Jadi harus ada kesengajaan ganda dari semua pelaku yang terlibat di dalamnya, dan sebenarnya kalau kita saksikan dari berbagai bukti yang disaksikan kemarin di pengadilan sampai hari ini juga keterangan saksi-saksi, peran saksi-saksi itu tidak jelas, peran para pelaku yang didakwakan itu tidak jelas kontribusinya dalam peristiwa-peristiwa tersebut, tidak terlalu clear dalam bukti keterangan-keterangan saksi tersebut. Dan satu lagi juga digarisbawahi bahwa keterangan tunggal dari satu orang saksi, walaupun dia sebagai justice collaborator, itu tidak mungkin digunakan kalau dia tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Dan kemudian juga soal bagaimana membuktikan 340, termasuk syarat untuk membuktikan motif, itu menjadi tanggung jawab jaksa umum, bukan tanggung jawab penasihat hukum. Begitu kira-kira gambaran keterangan yang disampaikan. Tadi saksi ahli mengatakan bahwa pembunuhan berencana ini ada jeda waktu. Kalau kita melihat persidangan sebelumnya kan ada beberapa bukti CCTV yang mengatakan kalau ada pertemuan antara Pak Ferry Sambo, Bu PC dengan beberapa terdakwa lainnya sebelum pembunuhan dilakukan. Ini kan berarti ada jeda waktu, Bang. Ya, tadi ahli menyampaikan bahwa ukuran jeda waktu itu sifatnya relatif. Adanya waktu yang cukup itu sifatnya relatif. Dia bisa 1 jam, bisa 1 menit, bisa 5 menit, 1 minggu, 1 bulan, itu sangat relatif. Yang menjadi ukuran paling substansial adalah bagaimana keadaan kejiwaan ketika peristiwa itu terjadi terhadap diri si pelaku. Syaratnya adalah baik perencanaan maupun pelaksanaan rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang oleh si pelaku. Itu tadi ditegaskan. Nah, ukuran keadaan tenang, emosional atau tenang, itu bisa diukur lewat bantuan tadi, psikologi. Nah, kemarin misalnya kita mendapatkan keterangan dari ahli yang sudah melakukan assessment bagaimana peristiwa itu terjadi. Sepanjang peristiwa ketika tanggal 8 disampaikan laporan oleh Bu Putri kepada Pak Sambo, itu kan pertemuan itu kan di Saguling pada tanggal 8.
Nah, Pak Sambo seketika ini juga disampaikan lewat keterangan saksi yang lain bahwa dia menangis dalam keadaan tubuh bergetar, itu dalam laporan apsifor juga keterangan. Ketika di Duren 3 pun masih sempat beliau menyampaikan kemarahannya dan itu menunjukkan bahwa keadaan-keadaan itu dia tidak dalam keadaan tenang dan sangat emosional. Tambahan dari ahli adalah perlu dibuktikan motifnya untuk bisa mengukur seberapa besar orang bisa dalam keadaan emosional atau tidak. Dan saya pikir secara sederhana tadi ahli mau menyampaikan bahwa tidak mungkin seorang suami yang mendapatkan laporan dari istrinya terjadi kekerasan seksual kemudian bisa berada dalam keadaan yang selalu tetap tenang. Ya pasti ada keadaan yang sangat emosional dengan adanya laporan atau informasi yang disampaikan oleh istrinya. Saya pikir itu secara umum terjadi secara alamiah pada kita manusia individual ya. Soal visum tadi juga sempat disinggung lagi tuh Bang di persidangan itu, kemudian gimana tuh posisinya? Akhirnya kan jadi malah memberatkan dakwaan kalau gitu, atau gimana? Saya kira enggak begitu. Tadi kan disampaikan bahwa untuk pembuktian kekerasan seksual dalam kerangka motif ini ya, bukan dalam kerangka laporan polisi ya. Dalam kerangka motif, memang tadi disebutkan Undang-Undang TPKS misalnya dia tidak mensyaratkan bahwa itu harus dalam bentuk visum. Kalau ada visum tentu itu cukup membantu. Tapi kalaupun tidak ada dalam bentuk visum, tentu keterangan dari pelaku, kemudian tadi disebutkan asesmen psikologis soal kredibilitas keterangan dari si korban itu bisa digunakan untuk membuktikan bahwa terjadi kekerasan seksual tersebut. Itu menggunakan, tadi disampaikan oleh ahli, salah satunya menggunakan Undang-Undang TPKS, juga dengan mempertimbangkan situasi bahwa umumnya kekerasan seksual memang terjadi di ruang tertutup dan biasanya di dalam hanya ada korban dan si pelaku, karena sifatnya tadi kekerasan seksual itu biasanya satu peristiwa yang sangat tertutup dari publik. Jadi memang sangat terbatas pembuktiannya, tetapi dengan kondisi tersebutlah kemudian Undang-Undang TPKS memberi kemungkinan pembuktian lewat mekanisme yang lain, salah satunya lewat bantuan psikologis untuk menilai kredibilitas keterangan dari si korbannya. Kayak kira-kira itu sebenarnya poin yang disampaikan oleh ahli. Silakan Mas Gubernur kalau mau tambah. Saya luruskan sedikit yang pertanyaan tadi ya. Jadi teman-teman semua, kalau fakta sidang kita simak, sebenarnya tidak ada rapat keseluruhan terdakwa atau tersangka ya, terdakwa dalam konteks ini, tidak ada rapat atau pertemuan keseluruhan terdakwa di rumah Saguling yang katanya tuduhan jaksa kan seolah-olah ada perencanaan di sana. Jadi itu perlu kami pastikan. Yang ada adalah ketika datang pada saat itu Bu Putri menceritakan peristiwa di Magelang pada Pak Ferdi Sambo. Mereka hanya berdua di sana. Kemudian Pak Ferdi Sambo memanggil Ricky. Bu Putri tidak ada di tempat dan kemudian karena Bu Putri masuk ke kamar, hanya ada Ricky dan Pak Ferdi Sambo. Jadi tidak rapat bersama-sama. Bukan hanya soal pertemuan saja, tapi apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Yang dibicarakan dalam pertemuan itu confirm ya, disampaikan oleh saksi Ricky dan dibenarkan juga oleh Pak Ferdi Sambo. Yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah bukan rencana untuk membunuh Joshua, tetapi pertanyaan satu, apakah kamu tahu tentang kondisi di apa yang terjadi di Magelang? Ibu dilecehkan. Saya mau klarifikasi, apakah kamu mau backup dan berani tembak kalau dia melawan? Jadi inti dari pembahasan pada pertemuan tersebut adalah pertanyaan satu, penyampaian tentang kejadian di Magelang, klarifikasi, dan kondisi bersyarat. Kalau dia melawan, kamu berani tembakkan. Hal yang sama juga disampaikan pada Richard yang kemudian dipanggil berikutnya. Meskipun Richard punya keterangan yang berbeda, kami melihat dari analisis yang kami lakukan, keterangan Richard tersebut berdiri sendiri. Keterangan saksi yang berdiri sendiri, sudah dua ahli yang mengatakan ya, kemarin juga ahli pidana mengatakan, hari ini juga ahli pidana mengatakan, kalau keterangan saksi itu berdiri sendiri, dia tidak valid, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Jadi kami melihat kalau ada saksi yang berdiri sendiri dan mengatakan seolah-olah ada pertemuan dan perencanaan pembunuhan, maka itu tidak valid secara hukum. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya dari fakta sidang yang ada, pertemuan para terdakwa itu tidak pernah terjadi
berapa 5 orang kan saat ini, itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada yang disebut dengan penyamaan kehendak atau meeting of mind seperti yang tadi disampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau tidak ada meeting of mind, apakah perbuatan pembunuhan bersama-sama itu bisa dituduhkan? Nah, itu poin krusial nanti yang tentu akan kami gali pada ahli-ahli berikutnya juga. Yang kedua, ini tambahan poin dari yang disampaikan Rasa Mala tadi, ada penegasan dari ahli pidana tadi bahwa klausul tentang justice kolaborator itu sebenarnya tidak bisa diterapkan dalam kasus ini, dalam kasus pembunuhan atau pembunuhan berencana, karena delik pembunuhan atau pembunuhan berencana tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ada 2 syarat tadi ya, kecuali ada potensi atau ancaman pembalasan dari pelaku, dan kita tahu dari bukti-bukti yang ada sebelumnya justru komunikasi antara Richard dan Verdi Sambo tidak ada yang bersifat ancaman. Kalau dilihat dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, memang persoalan GC ini menjadi satu persoalan hukum yang kalau menurut kami terlalu banyak problem di sana. Apalagi terbukti di fakta persidangan ada keterangan yang tidak konsisten dari Richard, jumlahnya cukup banyak, dan kami sedang mengidentifikasi hal tersebut. Yang terang-terangan diakui bohong juga ada. Jadi Richard mengakui bicara bohong pada pemberian keterangan pada penyidik di BAP tanggal 5 Agustus. Apakah seorang saksi, apakah seorang pelaku bisa disebut sebagai GC kalau dia pernah berbohong? Jadi banyak persoalan-persoalan pembuktian di sini yang sebenarnya bisa tidak memenuhi prinsip beyond reasonable doubt tersebut. Karena tadi ahli juga menyampaikan bukti-bukti untuk menghukum seseorang itu harus lebih terang dari cahaya. Berikutnya saya ingin sampaikan juga terkait dengan bukti poligraf. Tadi kan kami tanya juga, penyidik Polri ketika melakukan poligraf itu dia harus mematuhi aturan yang mengikat dia. Kalau penyidik tersebut tidak mematuhi aturan tersebut, maka poligraf itu tidak bisa menjadi alat bukti yang valid, atau poligraf itu merupakan bukti yang tidak valid. Bahkan ahli tadi mengatakan tidak validnya sebenarnya 2 kali lipat. Satu, tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, harusnya persyaratan-persyaratan tersebut diatur di ranah undang-undang atau di hukum acara, sehingga bukti poligraf sebenarnya tidak bisa digunakan dalam konteks pembuktian dalam perkara ini. Kemudian ada penegasan juga tadi, ini saya kira poin penting ya, agar mencegah ketidakadilan yang sangat besar. Pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana itu adalah delik aktif. Jadi hanya orang yang melakukan perbuatan aktif yang bisa dijerat dengan pasal ini. Orang yang misalnya melihat atau kebetulan ada di lokasi, dia tidak melakukan pencegahan, meskipun dia tahu, apalagi kalau tidak tahu ya, itu tidak bisa dijerat dengan pasal 340 atau pasal 338. Harus perbuatan yang aktif. Sehingga kalau di bagian dakwaan jaksa, khususnya terhadap Bu Putri Chandrawati itu disebut seolah-olah Bu Putri terlibat bersama-sama karena dia tidak menasihati suaminya. Berapa istri yang tidak menasihati suaminya yang akan dijerat dengan pasal pidana kalau hal ini diterapkan. Dan justru Bu Putri sebenarnya dalam kondisi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di Duren 3 tersebut karena dia ada di kamar. Sehingga kami melihat, dari awal kami melihat konstruksi dakwaan jaksa untuk Bu Putri itu memang rapuh, dan terbukti dari 1 persidangan sampai 14 persidangan, hari ini persidangan ke-15 kalau hitungan kami, semakin terbukti bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Bu Putri Chandrawati itu rontok satu persatu dan tidak bisa dibuktikan oleh jaksa. Tapi persidangan masih berjalan, tentu kami juga menghormati proses ini dan nanti akan menuangkan dalam nota pembelaan. Dan kemarin sangat jelas sebenarnya dari ahli yang dihadirkan jaksa bahwa Bu Putri adalah korban dari kekerasan seksual. Meskipun kita juga tahu banyak fitnah, banyak caci maki, banyak hinaan
banyak tudingan yang diarahkan pada Bu Putri. Tapi terakhir beliau titip pesan, Bu Putri sudah memaafkan orang yang pernah mencaci maki, memfitnah dan menghina dia terkait dengan peristiwa di Magelang ini. Karena ternyata menurut ahli psikologi forensik, keterangan Bu Putri itu layak dipercaya dan berkesesuaian dengan 7 indikator keterangan kredibel. Kalau masih ada orang-orang yang kemudian melakukan tuduhan, memfitnah atau masih tidak percaya dengan fakta di sidang, ya kami tidak bisa memaksa asumsi-asumsi orang-orang tersebut. Kami hanya mengajak orang-orang yang masih mau berpikir jernih, menggunakan akal sehat dan menggunakan nurani untuk melihat fakta ini secara terang. Tapi dengan satu catatan ya, dari semua yang kami jelaskan tersebut, peristiwa pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan. Apapun faktornya, pelaku tetap harus bertanggung jawab. Siapa saja pelakunya, itu yang harus dikejar dalam proses pembuktian. Mas, tapi kan dengan pernyataan Pak Sambo yang meminta Ricky Rizal dan Eliezer untuk membunuh Joshua, itu kan termasuk dalam unsur perencanaan pembunuhan, Mas. Dan itu yang Bu Putri saat itu ada di lokasi. Itu yang saya koreksi tadi. Kalau kita menyimak fakta persidangan, tidak ada permintaan membunuh. Kalau kita menyimak fakta persidangan, Bu Putri tidak ada di lokasi. Yang bilang seperti itu hanya satu saksi, hanya Richard yang mengatakan ada permintaan membunuh. Bukan pengakuan Ferdy Sambo ya, hanya Richard yang mengatakan ada permintaan membunuh dan Bu Putri ada di lokasi. Dan keterangan saksi Richard berdiri sendiri, tidak didukung oleh saksi yang lain, tidak didukung oleh bukti yang lain. Tadi terkonfirmasi secara jelas dan kemarin sebenarnya juga terkonfirmasi, satu saksi bukanlah saksi. Keterangan satu saksi yang berdiri sendiri tidak punya nilai validitas secara hukum. Sehingga apa yang dituduhkan terkait dengan perencanaan itu justru gugur dengan sendirinya. Apalagi ya situasi pada saat itu berada dalam situasi yang tidak tenang. Apa yang bisa membuktikan situasi yang tidak tenang tersebut? Keterangan Richard sendiri sebenarnya yang berkesesuaian dengan keterangan Ricky, yang berkesesuaian dengan keterangan Pak Ferdy Sambo, bahwa pada saat itu setelah Ferdy Sambo mendengar cerita dari istrinya yang diperlakukan tidak senonoh oleh orang yang dipercaya, dia duduk atau dalam keadaan bergetar dan menangis pada saat itu. Itu secara faktual. Dan kemudian di Duren 3 terbukti juga di persidangan, Pak Ferdy Sambo sampai mengatakan nggak ada gunanya pangkat dan jabatan ini kalau istri dilecehkan. Jadi terkonfirmasi di rumah Saguling, terkonfirmasi di rumah Duren 3, dan terkonfirmasi, itu bukti-bukti saksi ya, dan terkonfirmasi dari keterangan ahli yang justru diajukan oleh jaksa penuntut umum. Keterangan ahli ini hasil pemeriksaan. Jadi ada beberapa bukti kan sebenarnya bahwa tidak ada perencanaan tersebut. Ya. Oke, terima kasih.